Ini yang akan kita luruskan malam hari ini karena awamnya atau biasanya atau masyarakat Indonesia taunya kalau jabatan tertinggi dalam sebuah partai politik ya ketua umum. Kalaulah ada jabatan owner ini maksudnya apa? Apakah jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan bahwa Jokowi diajak bergabung jadi owner hanyalah guyonan belaka atau memang wujud keseriusan untuk mengajak Presiden Jokowi bergabung? Saya nggak tahu pemirsa. Saya akan tanyakan kepada narasumber saya yang sudah hadir di studio TV One. Di sini sudah ada pengamat politik kita, pengamat komunikasi politik kita, Kang Ujang. Selamat malam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mbak Caca. Mewakili PAN pasti ada Bang Saleh Daula yang sudah lama banget saya nggak ngobrol dengan Bang Saleh Daula. Apa kabar Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lewat sambungan Zoom dari PDIP saya sudah mendengar suaranya di sini. Mas Arya Bima, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saleh Daula, Kang Ujang. Iya Bang. Komarudin. Selamat malam. Sebelum saya ke Bang Saleh Daulay, saya mau tanya dulu nih. Ini saya pengen dengar apa sih pendapat kader-kader dari PDIP yang mungkin apa istilahnya ya, kasak-kusuk, selentingan, guyonan atau respon dari kader PDIP. Pak Jokowi ini mau ditawari sebagai owner partai lain ini. Padahal masih hawa-hawanya masih PDIP ya, ini seperti apa? Mas Arya Bima. Oh, kita melihat satu hal yang biasa saja. Karena kan sebelumnya pengurus Golkar juga sampaikan kepada Pak Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar sejak lama dan sejak awal, sejak ada di Dekopin, kan kita juga mendengar itu. Dan motifnya kan bagaimana posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu mendapatkan benefit untuk pemerintahan ke depan yang kebetulan Mas Wali Gibran sebagai wakil. Dan sebelum PAN juga PSI yang mengklaim adalah PSI adalah partai Jokowi. Jadi hal-hal yang semacam ini kita juga tidak kaget karena sudah berulang-ulang itu juga terjadi. Nah, kalau partai PAN kan di Republik ini juga tahulah yang namanya partai PAN itu sebelum Pak Zul juga Pak Atta Rajasa, Pak Sutrisno Bakir, Pak Amin Rais itu adalah orang-orang pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua PAN yang sangat besar memberi kontribusi pada PAN. Jadi kita tidak melihat saat ini menjadi sesuatu yang perlu dihebohkan. Tapi yang jelas bahwa PDI Perjuangan melihat Presiden Jokowi itu adalah presiden rakyat sesuai mandat yang diberikan kepada Pak Jokowi lewat PDI Perjuangan yang mengusung di tahun 2019, dan kita juga tetap berkomitmen untuk menjaga pemerintahan itu sampai selesai. Saya kira itu. Oke, mungkin sekarang saya tanya kepada Bang Saleh Daula. Jadi sebenarnya apa sih maksud tawaran untuk menjadi owner? Owner adalah sebagai pemilik dari partai. Nggak ada di Indonesia seperti itu. Adanya ketua umum, Bang Saleh Daula. Ya, jadi penting dijelaskan juga ya. Pertama, sebetulnya pernyataan Bang Zul itu adalah pernyataan yang beriringan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa Pak Prabowo itu adalah keluarga PAN dan PAN adalah keluarga Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga mengatakan ya saya bersama dengan PAN, saya dekat dengan PAN, dan bahkan ya sering juga Pak Jokowi menghadiri acara-acara PAN. Itu satu ya. Yang kedua, istilah owner itu di dalam politik atau terutama dalam partai politik itu sebetulnya adalah istilah yang lazim dan awam sekali, sebab partai politik itu bukan milik orang per orang. Jadi tadi saya meluruskan bahwa walaupun ada ketua umum itu bukan pemilik. Oh, iya. Jadi ketua umum itu adalah pemimpin dari partai politik itu. Jadi setiap warga negara kita, siapapun orangnya yang ingin bergabung, masuk kepada partai politik, dia bisa menjadi owner di dalam partai itu. Artinya dia bisa mengambil bagian penting di dalam partai itu. Contoh, nah, sekarang misalnya Mbak Caca itu bukan anggota partai tertentu. Nanti diminta untuk mencalonkan diri jadi anggota DPR RI misalnya. Lalu terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah, pada saat itu mulai dari mencalonkan diri masuk menjadi anggota partai, lalu setelah terpilih nanti sudah menjadi owner dari bagian, maksudnya itu ya, bagian yang inheren dari partai politik itu. Jadi pengertiannya sebetulnya seluas itu. Lalu kemudian tadi seperti yang dikatakan Mas Arya Bima, ini Pak Jokowi kan sebetulnya digadang ini untuk masuk beberapa partai politik, Golkar tadi, kemudian PSI katakan seperti itu. Lalu bagi kami Pak Jokowi ini kan sebetulnya adalah tokoh senior politik yang saya kira sudah membuktikan kalau beliau memang orang yang sangat paham dengan
politik, dinamika politik di Indonesia terutama gitu, dan beliau itu masih produktif gitu, pikiran-pikirannya masih sangat layak untuk kita kita dengar gitu. Kemudian masukan-masukan beliau juga sangat penting untuk bangsa ini. Nah karena itu ya kita menyiapkan satu wadah jika memang berkenan gitu ya untuk ya menjadi keluarga besarnya katakan Partai Amanat Nasional dengan konteks tadi owner dalam konteks pengertian yang saya sebutkan itu gitu. Oke, Kang Ujang, sebenarnya kata owner yang dilontarkan oleh sang ketua umum ini menegaskan bahwa ada tawaran tempat khusus dan spesial dari PAN kepada Pak Jokowi. Apakah seperti apa atau mungkin bercanda saja, formalitas, lip service, bagaimana Kang Ujang? Yang pasti begini ya Mbak Caca, presiden sebagai katakanlah simbol ya, simbol negara, simbol pemerintahan, harus ditempatkan di tempat yang terhormat. Jadi harus mulia juga posisinya itu. Oleh karena itu ya kalau Pak Zulhas menawarkan katakanlah posisi tertentu nanti di PAN ketika bergabung, itu sesuatu yang wajar. Karena dalam konteks itu ya mantan presiden harus ditempatkan di tempat yang layak. Nah karena kita tahu bahwa mantan presiden sebelumnya seperti Ibu Megawati dia punya kendaraan sendiri, ketua umum ya kan, lalu Pak SBY ketua majelis tinggi ya kan sebagai pengendali partai. Nah Pak Jokowi ini memang belum kan, sudah begitu mohon maaf tanda petik sudah tidak diakui di PDIP. Nah oleh karena itu ya perlu juga rumah yang baru. Nah dalam konteks itu tadi sudah disebutkan oleh Bang Arya, oleh Bang Soleh Jalai, Golkar sudah siap ancang-ancang ya kan untuk juga ya mengambil Pak Jokowi. Lalu juga PAN juga berminat, kelihatannya juga sama ya kan untuk menjadikan Pak Jokowi punya posisi terhormat sebagai keluarga besar dan bahkan tadi sebagai owner gitu. Lalu PSI, kalau PSI saya rasa sudah partainya sendiri. Nah dalam konteks itu saya melihat tadi rangkaian, kalau menurut saya ada dua kata yang terpisah. Yang pertama tadi ya bahwa Pak Jokowi keluarga PAN. Lalu dilanjutkan owner ya. Dan dalam konteks itu kalau saya melihatnya ya makna yang kedua ini ya makna ingin menjawab wartawan biar tuntas, tidak ada jawaban yang lain. Sehingga sesungguhnya kalau saya melihat dalam interpretasi itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Zulhas itulah bagian kelihatannya ingin menjadikan Pak Jokowi ya tadi kalau berminat masuk PAN dan di saat yang sama akan mendapatkan posisi yang terhormat di PAN. Saya sih melihatnya begitu. Pemirsa, ini kita ngomongin Pak Jokowi, presiden 2 periode ketika ditawarin posisi paling terhormat oleh 2 partai. Sekarang kita berbicara khusus untuk PAN. Sebenarnya posisi Pak Jokowi di PDIP ini seperti apa? Kok Kang Ujang bilang sudah tidak ada posisi, bahkan juga sudah diabaikan. Benar Mas Arya Bima, sesaat lagi. Mas Abim, sekarang saya mau nanya ini, karena Pak Jokowi begitu diinginkan oleh 2 partai. Di sini PAN sudah menyediakan tempat paling spesial di PAN. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini statusnya di PDIP seperti apa? Sudah dipecatkah? Adakah surat pemecatannya atau masih kaderkah? Mas Abim. Mas Arya Bima, dengarkah suara saya? Wah, sedikit terganggu ya komunikasi saya. Bisa dengar? Boleh dilanjutkan? Ya. Apa Caca? Baik, Mas Abim, ini kan PAN sudah menyediakan tempat spesial ya, sudah menawarkan ya kepada Pak Jokowi menjadi owner atau bagian dari keluarga. Nah, kita tuh penasaran supaya Pak Jokowi di PDIP ini seperti apa sih? Masih kader? Sudah dipecatkah? Adakah surat pemecatan itu bagaimana? Kalau di PDI Perjuangan ini kenapa PDI Perjuangan pemilihan legislatif itu kita menang dari tahun 99 kemudian tahun 2014, 2019 dan 2024 ya. 6 kali pileg kita dipercaya mandat rakyat 4 kali menang. Jadi kita 4 kali. Ya karena owner kita rakyat. Jadi rakyat itu percaya betul bahwa PDI Perjuangan ini memandatkan pada kita. Kita tidak pernah menempatkan owner ini kan penguasa ya. Mungkin jangan owner lah. PAN lebih tepat lagi ya tuan besar PAN itu ada Pak Jokowi gitu kan. Kalau dari kata owner ini kan jadi hal yang sulit. Jadi kita melihat ke setiap kader di kita atau setiap anggota atau setiap orang-orang yang dipercayakan dalam jabatan publik di PDI Perjuangan ini mendapatkan porsi yang sama, tidak ada sesuatu yang lebih. Karena mekanisme di Konpercap, Pemperda, Kongres semua juga mendapatkan porsi hak tugas dan kewenangan yang sama. Tidak terlalu dilebih-lebihkan sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik seperti apa yang diberikan status owner oleh Partai PAN
Sementara pada Pilkada 2014, Pilpres 2014, Pilpres 2019, PAN kan ada selalu di pihak lawan Pak Jokowi gitu loh. Ya, saat itu di Pilkada DKI misalnya, PAN itu ada di posisi Pak Fauzi Bowo dan Pak Norowi gitu. Waktu Pilpres juga ada di posisi Pak Prabowo dan Pak Hatta, atau Pak Prabowo dan Pak Sandi. Apalagi di Solo, saya kan orang Solo. Pilkada Solo pun PAN juga tidak pernah mendukung Pak Jokowi. Terus kenapa Pak tiba jadi owner? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik kan demikian. Itu yang kalau tadi beliau adalah orang atau tokoh yang dipersiapkan. Tapi sekali lagi bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga pemerintahan ini sampai 2024 sampai masa akhir jabatan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan dia adalah presiden rakyat, bukan owner partai politik, saya kira itu. Baik, Bang Saleh, nggak pernah dukung kok nawarin posisi spesial. Tuh Mas Habib nanya seperti itu, boleh dijawab? Jadi dukung itu kan konsepnya tuh macam-macam. Nah sekarang juga lagi hangat-hangatnya juga soal konsep dukung atau nggak dukung ya. Mendukung Jokowi itu tidak mesti harus di dalam internal pemerintahan. Dan juga dalam skala percaturan kontestasi politik, itu kan pilihan-pilihan ketika memulai untuk percaturan kontestasi itu adalah pilihan yang memang hak konstitusional daripada partai politik. Memang itu diatur dalam undang-undang juga seperti itu. Jadi karena itu mungkin saja pada saat kita mendukung calon-calon kemarin itu memang tidak bersama dengan Pak Jokowi. Tapi ketika beliau menjadi presiden, kita sudah lihat dan membuktikan bahwa selama hampir 10 tahun beliau memimpin sebagai presiden ini, sedikit lagi lah ya, kurang lebih, itu menunjukkan prestasi yang saya kira tidak bisa dinafikan oleh siapapun ya, termasuk dari pengamat luar negeri juga mengakui itu gitu. Perkembangan ekonomi kita sekarang stabil. Nah karena itu ya kita mendukung dalam hal ini, dan yang paling penting adalah Pak Jokowi nggak pernah merasa memusuhi PAN. Selama ini nggak pernah memusuhi PAN. Periode pertama kemarin itu beliau tetap mengajak kami masuk walaupun dia di pinggir, mengajak Pak Asman Abnur menjadi menteri. Kemudian periode yang sekarang diajak lagi gitu. Jadi bagi kita dengan Pak Jokowi itu yang nggak pernah terpisah sebetulnya, walaupun pilihannya pada kontestasi itu agak berbeda pada awal pencalonan begitu. Bang Saleh, sebenarnya saya tadi nanya sama Mas Abi mengenai status dari Pak Jokowi, tapi nggak dijawab. Mungkin kalau Bang Saleh Daulay nanya, mungkin Mas Abi mau nanya. Coba tanya, ini apa status Pak Jokowi? Ya sebetulnya yang paling perlu dipertegas itu adalah memang statusnya Pak Jokowi di sana, karena memang dari pinggir juga saya lihat ada beberapa kader di daerah-daerah itu yang mengatakan ya udahlah Pak Jokowi kan sudah nggak bagian dari PDI Perjuangan gitu. Nah kalau itu memang ada seperti itu ya tentu perlu juga dipertegas gitu supaya konteksnya menjadi jelas bahwa Pak Jokowi sudah memang keluar atau dikeluarkan. Kan ada dua tuh, keluar atau dikeluarkan. Mas Ade Bima boleh dijawab langsung, straight to the point saja. PDI tidak pernah sampai hari ini mengeluarkan Pak Jokowi. Nanti kita lihat status berikutnya. Yang meninggalkan PDI Perjuangan itu Pak Jokowi. Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. PDI tidak pernah kita sampaikan deklarasi, kemudian dukungan pada Pilpres selalu kita undang, dan pada saat Pilpres kemarin ada perbedaan yang Pak Jokowi meninggalkan partai. Yang ditanyakan Pak Jokowi mengenai itu, yang meninggalkan PDI Perjuangan Pak Jokowi. Sekarang demikian. Kang Ujang, apa ya posisinya ini secara de facto de jure ini sebenarnya apa sih? Clear area atau memang sudah bisa pindah partai? Mungkin Kang Ujang secara etik melihat itu seperti apa sih? Kang Ujang kan tahu. Iya, Kang Ujang tahu nih sebenarnya. Boleh Kang Ujang boleh dijawab. Ya, saya kan sudah analisa jauh-jauh hari. 2 tahun yang lalu saya katakan, yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Itu menjadi sebuah kenyataan juga. Nah di tengah jalan kita tahu bahwa kelihatannya saling membangun keseimbangan politik. Artinya begini, PDIP juga sebagai partai harus punya marwah. Tidak mau juga ibaratnya disudutkan oleh Pak Jokowi. Nah di saat yang sama Pak Jokowi juga tidak mau kehilangan muka dalam konteks misalkan mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ya makanya disitulah sebenarnya mereka dua-duanya ini kalau saya lihat ya bermainan tingkat tinggi. Tidak ada yang mau, kalau bahasa saya yang namanya salah satunya adalah mohon maaf tercederai di muka publik. Dan saya rasa ya dalam konteks hari ini de facto de jure-nya memang nggak selesai. Tetapi saya melihat ya tindakan, pikiran dan hati Pak Jokowi memang sudah tidak lagi dengan PDIP. Saya melihatnya seperti itu. Faktanya seperti itu, Mbak Caca.
Ini Apakah Mas Arya Bima ini merasa terbantu ini dengan jawabannya. Tapi padahal ini sebetulnya masih tafsir. Sebetulnya kan kita pingin dari PDI Perjuangannya, bukan dari pengamat ya, karena pengamat kan bukan owner, kan? Bukan owner satu partai. Mestinya ini yang memang aktivis dari partai tersebut, gitu loh. Jadi yang itu yang mesti harus memberikan kejelasan. Tetapi begini, kalaupun misalnya tadi Pak Jokowi ada masih di PDI Perjuangan, bagi PDI. Ya artinya masih di dalam, katakan seperti itu. Bagi Partai Amanat Nasional tidak masalah, karena ruang untuk Pak Jokowi untuk katakan memberikan kontribusi pemikiran, gagasan dan juga kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini yang selalu terbuka, termasuk di Partai Amanat Nasional. Jadi itu sebetulnya konsep yang akan disampaikan oleh Bang Zulhas itu, bahwa ya udah ini Pak Jokowi ini kan orang hebat. Nah kemarin kami ke istana bawa semua pengurus DPW PAN se-Indonesia. Ya di situ Bang Zul menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa kami ini sebetulnya senang sekali, salut dengan apa yang diberikan dan juga kontribusi Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Bahkan ini adalah mungkin salah satu transisi pergantian kepemimpinan nasional yang paling lembut, paling halus dan berjalan dengan baik begitu loh, dibandingkan dengan sejarah politik kita sebelumnya. Jadi ini juga bagian dari prestasi yang menurut kami sih bagus. Nah karena itu kalaupun misalnya Pak Jokowi dianggap owner dalam tanda petik sebetulnya, karena owner partai politiknya semua rakyat, bukan hanya pengurusnya, tapi semua rakyat kan juga ngasih suara. Ketika kita mau jadi anggota DPR, ketika mau jadi presiden, itu rakyat kan ngasih suara. Nah begitu mereka kasih suara itu dia bagian dari owner itu, karena dia suara dia. Suara dia yang akan diperjuangkan di DPR, suara dia yang akan diperjuangkan oleh presiden, begitu loh. Jadi karena itu ini semua bagian yang saya kira sangat baik ya untuk kita berkolaborasi, ya mengakomodasi semua. Jangan sampai saling sikat-sikut. Ini yang nggak benar sebetulnya, menghalangi ini, menghalangi itu, mengurangi ini, mengurangi itu yang tidak boleh. Tapi kalau berkolaborasi, bekerja sama, akomodasi itu baik. Tanggapan dong, apa ada upaya menghalangi Pak Jokowi untuk berlabuh ke partai lain? Karena nggak dikasih kejelasan, bahasanya meninggalkan. Ya kalau nggak kader langsung aja diambil KTA-nya. Mungkin sebenarnya seperti itu Mas Arya Bima. Saya kira monggo-monggo saja ya, namanya partai kan punya kedaulatan di tingkat partai ya. Tapi apakah justru yang saat ini harus ditanyakan, mau nggak Pak Jokowi juga jadi ownernya PAN kan begitu? Kenapa ada pertanyaan itu? Oh kan biasa Pak Jokowi setiap yang datang ya mau jadi ownernya Golkar mungkin ya kan. Mungkin Pan yang datang juga mau, PSI juga mau gitu kan. Pak Jokowi kan pinter itu untuk memberikan harapan-harapan kepada partai-partai yang datang ke istana. Dan mungkin terlalu, kalau orang Jawa bilang gegeden mongso saja ya dari partai PAN untuk mengatakan beliau sebagai owner. Itu sesuatu, dan saya melihat Bang Jul juga sekedar candaan saja tadi. Saya kira PAN mempunyai satu daulat partai yang cukup kuat, dan tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais, kemudian Pak Sutrisno, Pak Hatta, Rajasa adalah orang-orang yang banyak memberikan kontribusi kepada PAN. Tapi ginilah, partai itu sebenarnya owner yang terbesar adalah rakyat lah, tidak pada tergantung pada satu figur. Itu prinsip dari PDI Perjuangan. Dan kami tegaskan mengenai Pak Jokowi, sampai hari ini PDI Perjuangan tetap menjaga pemerintahan ini sampai selesai Oktober 2024. Bang Saleh. Ya sebetulnya yang pertama ya, yang mengatakan bahwa Jokowi itu adalah keluarga PAN, itu sebetulnya Pak Jokowi mengatakan pernah dulu dia mengatakan bahwa saya adalah bagian dari PAN, saya adalah keluarga PAN. Lalu ini yang ditangkap oleh Bang Zul, bahwa oh ya ini keluarga PAN juga. Jadi sebetulnya kan kontribusi pemikiran dari Pak Jokowi untuk kita semua ya itu sangat jelas dan penting juga gitu. Jadi menurut kami ya itu yang penting ditegaskan, bahwa ada peluang-peluang di mana kita mengasih ruang yang besar untuk Pak Jokowi berkiprah lagi dalam konteks ya pemikiran-pemikiran dan gagasannya yang saya kira belum tuntas, dan itu penting juga untuk kita sebagai anak bangsa, bagian dari referensi kalau dalam dunia akademiknya seperti itu untuk dibumikan di dalam pentas politik nasional. Dan saya berharap memang ini kita ini tetap sama-sama saling menyayangi lah sebagai anak bangsa, saling menghormati gitu, jangan kita ribut gaduh gitu, itu justru merugikan kita. Gitu. Sebenarnya ketika kita mendengar tawaran menjadi bagian dari keluarga atau istilahnya owner tadi, kayaknya itu hangat sekali pemirsa. Tapi ketika ada tawaran seperti itu, ini maksudnya apa sih? Apakah memang jangan-jangan untuk strategi kebutuhan elektoral, masih ada pilkada tahun ini pemirsa sesaat lagi?
Kang Ujang, analisisnya dong, sebenarnya apa sih maksud partai-partai begitu menginginkan Pak Jokowi? Salah satunya adalah PAN. Pak Jokowi sudah selesai, apakah faktor elektoral ini masih penting Pak Jokowi gabung bisa menaikkan suara? Ya, saya sih meyakini soal ketokohan Pak Jokowi ya, yang dianggap ya dalam konteks menjaga ekonomi bangsa ya cukup, lalu menjaga stabilitas keamanan dan politik juga dianggap oke gitu. Nah itu menurut hemat saya ya partai-partai juga menghormati dalam konteks keberhasilan itu. Walaupun memang banyak sisi-sisi lemah dari Pak Jokowi. Banyak lah kita bicara demokrasi juga turun dan lain sebagainya. Tapi ini kan debatable. Tapi kalau kita merujuk pada penelitian riset dunia kan ya sisi demokrasi harus ditingkatkan lagi. Ada banyak celah kekurangan di sini. Tetapi yang saya lihat kenapa Pak Jokowi terus di-endorse ya digadang-gadang ya ingin masuk ke PAN katakanlah, bukan ingin ya ditarik ingin masuk ke PAN. Saya rasa untuk sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa yang memang dianggap ya bagi PAN mungkin adalah berhasil dalam konteks tadi pembangunan ekonomi dan politik ya khususnya gitu. Tetapi memang ya tidak sedikit juga banyak yang mengkritik dari publik ya termasuk kita akademisi dalam 7 tahun terakhir saya juga banyak mengkritisi terkait dengan pembangunan Pak Jokowi gitu. Tapi apapun itu saya melihat apakah ini ada faktor elektoral? Saya begini. Kalau nanti Pak Jokowi selesai ya di Oktober 20, sedangkan pilkadanya itu di 27 November, sebenarnya sebagai kekuatan presiden sudah hilang. Sebagai orang RI satunya. Artinya sebenarnya kalau Pak Jokowi ingin kuat ya berkolaborasi dengan Pak Presiden yang baru Pak Prabowo misalkan mohon maaf ya menitipkan Bobi di Sumut. Karena kalau dalam konteks pengendali Republik ini ya RI 1 itu dia punya semua sumber daya manusia untuk katakanlah memenangkan pertarungan di pilkada begitu. Selain efek elektoral Bang Saleh Daulay, ada juga yang menyatakan bahwa kayaknya mau minta jabatan menteri banyak ini karena kan bisa saja dengan bergabungnya Pak Jokowi langsung bilang kepada Pak Prabowo dapat paling banyak ini PAN ini seperti apa? Pertama kalau jatah Partai Amanat Nasional di kabinet yang akan datang itu sebetulnya hak prerogatif dari Pak Prabowo dan itu sudah disampaikan oleh Bang Zulhas. Itu di banyak tempat Bang Zulhas mengatakan ya kami tidak mau mengintervensi dan seterusnya. Dan tentu ya secara rasional kalau diberi kesempatan lebih banyak ya tentu PAN akan lebih senang dan tentu akan lebih merasa bisa berkhidmat lebih banyak untuk bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya kira relevansi untuk meminta jatah itu sebetulnya tidak pas. Kenapa? Karena PAN itu kan sudah anggota koalisi. Jadi anggota koalisi memang sudah pasti bagian daripada pemerintahan, mestinya begitu. Jadi logika itu sebetulnya enggak tepat juga. Tetapi yang jelas adalah PAN itu tidak merasa pernah mau meninggalkan jasa orang. Jasa-jasa baik bangsa ini, tokoh-tokoh kita ini harus tetap kita ingat dengan memberikan proporsi dan juga tempat-tempat yang mungkin baik gitu. Karena gini, kita tidak tahu ini ke depan seperti apa tantangan kita ya. Dan dengan adanya tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi ini, kita bisa menganggap nanti dia adalah pemberi solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat ini. Dan jujur saja kan dengan elektabilitas Pak Jokowi yang sekarang, bukan popularitasnya juga yang sangat tinggi sekarang ini, itu menyebabkan Pak Prabowo itu Pak Jokowi itu sebetulnya bisa masuk ke segmen-segmen masyarakat ini. Jadi dia masih simpul pemersatu. Nah ini yang dianggap oleh PAN sebagai hal-hal yang sangat penting. Jadi Jokowi itu kita akan memanfaatkan keahliannya dalam tanda petik itu untuk menyatukan semua elemen bangsa ini dalam rangka menghadapi tantangan kita yang tidak sulit, yang tidak mudah di masa yang akan datang ini gitu. Mas Habib, ya mengenai jabatan menteri ya itu hak prerogatif Pak Prabowo, mengenai elektoral ya boleh saja, tapi PAN di sini ditegaskan ngajak Pak Jokowi karena tidak mau melupakan jasa-jasa. Wah, ini kalau PDIP seperti apa, Mas Habib? Jasa kan tidak bisa dilupakan. Kami memahami lah argumentasi Pak Saleh Daulay dan Partai Amanat Nasional. Kami sangat paham lah. Dan kami sebenarnya juga tidak bisa komentar karena itu wilayah betul-betul daulat Partai Amanat Nasional. Tapi tidak hanya PAN, mumpung Pak Jokowi sekarang ini berkuasa, apalagi juga putranya Mas Wali itu jadi cawapres, ya terus terang memuji habis-habisan Pak Jokowi dalam posisi saat ini, ya dalam common sense politik itu
saya bisa paham kok ya. Saya kira tidak lebih dari itu, apalagi juga tadi ada momentum-momentum politik seperti penentuan kabinet, kemudian juga pilkada. Kita juga banyak kerjasama kok sama PAN di pilkada di beberapa daerah. Ya. Jadi saya melihat itu argumentasi-argumentasi yang sangat wajar dalam dinamika politik saat ini. Ya mungkin ada durian runtuh terus berebut bareng kan juga bisa untuk bisa diklaim legitimasinya. Tapi itu sah-sah saja dalam dinamika politik. Apalagi mendekati berbagai momen politik seperti penyusunan kabinet, pilkada dan yang lain-lainnya dengan posisi kepopuleran Pak Jokowi yang cukup masih tinggi. Tapi sekali lagi bahwa ada hal yang berbeda antara PDI Perjuangan saat ini dengan Pak Jokowi pada saat Pilpres kemarin, dan kita melihat itu adalah sesuatu yang memang Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dengan tidak mendukung calon capres dan cawapres PDI Perjuangan, dan itu adalah hak Pak Jokowi untuk berpindah partai, saya kira itu. Oke, Bang Saleh boleh tanggapi. Jadi begini sebetulnya ya, jadi kita juga harus memahami suasana kebatinan teman-teman dan saudara kita di PDI Perjuangan ya. Karena kami dengan Partai Amanat Nasional dengan PDI Perjuangan itu sebetulnya menjalin komunikasi yang sangat baik. Bahkan sebelum penetapan capres-cawapres dulu, ya kita datang ke PDI Perjuangan itu satu-satunya partai yang saya kira diterima Ibu Megawati itu adalah PAN, dan kami diskusi baik-baik di sana bagaimana kontribusi kita secara bersama-sama untuk bangsa ini. Jadi saya kira ini komunikasi seperti ini harus tetap berlanjut. Nah ini persoalan Pak Jokowi nanti katakan kita beri ruang di PAN misalnya seperti itu sebagai bagian dari anak bangsa gitu. Saya kira itu hal yang tadi biasa saja, sebab Pak Jokowi sendiri kan sudah pernah jadi katakanlah bagian daripada PDI Perjuangan. Kita juga nggak pernah menyoal itu selama ini. Itu biasa saja. Jadi karena itu ini ke depan ini lagi-lagi kerjasama kita lintas partai ini tetap harus kuat dan kokoh gitu. Karena yang kita pikirkan bukan hanya persoalan partai-partai tertentu saja, karena pilpres dan pileg ini sudah selesai. Mungkin pilkada juga sebentar lagi selesai dalam bulan November ini. Jadi yang ke depan yang kita perlu lakukan itu adalah bagaimana mengisi apa yang sudah kita raih dalam dinamika dan kontestasi politik yang baru saja kita lakukan. Dan mudah-mudahan itu mengarahnya pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Sediakan malam ini jelas ya bahwa dikatakan oleh Mas Habib bukan dipecat, bukan diambil KTA-nya, meninggalkan PDIP. Jadi boleh juga ini kita tunggu jawaban dari Pak Jokowi, masuk PAN atau enggak. Terima kasih Bang Saleh Daulay, terima kasih Kang Ujang.